Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat seperjuangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Wa tahiyyatul Islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini, subuh pertama di tahun baru Islam, tahun 1400 berapa? 48 Masehi. Berarti masih menyala ya. 1448 Hijriyah. Dan namanya bulan atau tahun Hijriyah. Ya, Hijriyah. Berarti ada spirit hijrah di sana. Yang pertama, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, sejak itu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan atau menciptakan konsep waktu ya. Menciptakan konsep waktu. Di dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan konsep waktu supaya kita itu disiplin memuliakan waktu dan beribadah sesuai kedisiplinan waktu, harisun ala wakti. Dan waktu itu basisnya adalah bulan dan matahari. Dengan bulan dan matahari kita akhirnya jadi beribadah, jadi bisa beribadah dengan disiplin ya. Yang menarik, kata bulan atau syahrun di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 12 kali ya. Coba anak-anak muda cari dalam Quran ya kan, kata syahrun dalam Quran itu terulang 12 kali. Di surat apa aja kah itu gitu kan. Nah, jamak dari syahrun itu syuhur. Dan kata syahrun ya terulang 12 kali, dan Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 36 bahwa Allah menciptakan jumlah bilangan bulan dalam setahun
itu adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah siapkan 4 bulan yang disebut bulan haram. Bulan haram itu bulan yang disucikan. Bulan apa itu? Satu, bulan Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sekarang Muharram. Ini penjelasan Nabi bahwa arba'atun hurum itu adalah salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturutan. Tapi ada yang terpisah, namanya warajabun mudhar, bulan Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Fala tazlimu fihinna anfusakum, di bulan 4 bulan Muharram itu jangan sampai kita berbuat zalim. Artinya kita tidak takzim tuh dengan Allah yang telah menyiapkan bulan yang penuh kesucian. Ya, maka di bulan itu setiap amal soleh dilipat gandakan lebih besar, termasuk bulan Muharram ini. Ya, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal kita di tahun yang lalu 1447 Hijriah, dan mudah-mudahan kita sudah membuat resolusi baru tahun 1448 ini. Apa resolusi kita? Yang anak SMP apa, yang anak SMA apa, yang sudah kuliah apa, yang sudah punya anak apa, resolusi kita apa tahun ini? Kita harus buat target-target tahunan yang nanti akan kita evaluasi akhir tahun, ya. Nah, Nabi, sekarang kita lompat dulu, karena itu tahun Hijriyah, maka tahun itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Dan Nabi hijrah berangkat dari kota Makkah di bulan bulan Safar, bulan Safar. Ya, keluarnya itu bulan Safar. Tiba di kota Yatsrib baru bulan Rabiul Awal. Nah, sampai di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahir bulan Rabiul Awal, hijrah bulan Rabiul Awal tibanya, wafat bulan Rabiul Awal. Berarti bulan Rabiul Awal ini bulan yang penuh makna, sangat tepat dijadikan awal dari tahun Hijriyah sebenarnya. Tapi di masa Sayyidina Umar kemudian dipilihnya bukan bulan Rabiul Awal, tapi bulan Muharram. Kenapa itu? Kenapa dipilihnya bulan Muharram? Kenapa bukan Rabiul Awal? Atau kenapa tidak bulan yang lain? Gimana? Saya musim haji, udah takdirnya begitulah ya. Jadi yang menarik, salah satu alasan yang muncul di musyawarah di antara para sahabat itu adalah dari 12 bulan itu, dalam redaksi-redaksi hadis Nabi di masa lalu, itu kira-kira sebelumnya, karena Nabi sudah wafat, satu-satunya bulan yang dikasih gelar bulannya Allah. Ya, sebagaimana sabda beliau, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ya, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, maka di bulan Muharram ini perbanyak puasa, karena ini puasa yang terbaik setelah Ramadan. Nah, tapi kita nggak mengkaji di sana, kita mengkaji disebut Syahrullah, bulannya Allah. Ya, bulannya Allah. Ini kita sedang ngaji di Baitullah kecil, rumah Allah. Rumah Allah ini menghadap ke Baitullah besar, ya kan, rumah Allah. Jadi setiap rumah yang disandingkan dengan Allah itu mulia. Nah, begitu juga Baitullah. Kalau kita kasih nama anak Abdullah,
gitu kan? Itu nama yang akan pertama kali dipanggil Allah itu nanti adalah nama Abdullah. Ya, itu nama yang pertama kali akan dipanggil Allah. Makanya kalau Abdul itu kan artinya hamba Allah. Manggil anak kita kalau namanya Abdullah panggilannya apa? Bukan, panggilannya Abdullah gitu ya. Jangan abad, kalau abad artinya hamba. Jangan Allah, karena itu nama Tuhan, ya kan? Abad Allah. Abad hamba gitu kan. Allah enggak cocok. Begitu juga kalau Abdurrahman. Rahman sini Rahman. Atau Abdul Malik sini. Raja sini. Yang maha berkuasa. Abdul Qadir sini Qadir. Yang maha berkuasa sini. Enggak boleh. Manggilnya Abdullah, Abdurrahman, Abdus Somad, jangan dipanggil Mamat, nggak boleh. Abdus Somad. Jadi kalau kita udah kasih nama itu mulia. Wahai hamba Allah, tempat bergantung. Wahai hamba Allah yang menjadi tempat bergantung sesuatu. Allahnya maksudnya, bukan dianya gitu kan. Maka ditetapkanlah Muharram. Jadi bulan Muharram, bulan pertama Hijriah, ditutup dengan Zulhijjah. Pelajarannya apa itu? Pelajarannya apa kira-kira pelajarannya? Diawali Muharram, diakhiri dengan Zulhijjah. Supaya kita memulai tahun ini dengan spirit menjaga diri kita dari segala keharaman, dan tahun ini kita menyempurnakan keislaman yang puncaknya adalah ibadah haji. Gitu. Jadi hidup itu harus sampai pada puncak, setiap fasenya itu sampai puncak. Ya, sampai puncaknya apa? Puncaknya haji. Ya, nah bagi yang sudah berhaji, puncaknya adalah mensyukuri bahwa dia telah berhaji dengan cara apa? Menjaga dirinya dari segala sesuatu yang maksiat gitu. Nah, maka kemudian tahun Hijriah itu spiritnya hijrah. Ya. Nah, pertanyaannya apa makna hijrah? Ini slide ini inti dari makna hijrah itu. Hijrah dari haus jadi nggak haus itu berarti minum, gitu kan? Tadinya haus, kemudian nggak haus itu hijrah. Jadi memutuskan rasa haus. Jadi lawan kata hijrah itu apa? Wasal. Al-wasal, al-hijrah lawannya al-wasal. Al-wasal itu artinya tersambung. Al-wasal artinya tersambung. Hijrah itu artinya memutuskan. Hajarahu yahjuruhu hijranan. Ya, bentuk isimnya al-hijratu. Kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, makna al-hijrah itu adalah seseorang yang meninggalkan yang lainnya, baik dalam konteks fisiknya, perkataan ataupun hatinya. Fisik, Nabi hijrah dari Makkah ke